أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 104. Tafsirnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Nabi, Ro'ina, artinya perhatikanlah kami, Ro'ina diambil dari kata muro'ah. Tetapi orang-orang Yahudi biasa mengatakan, Ro'una, yang dalam bahasa mereka berarti teramat bodoh, sebagai ejekan kepada Nabi, maka orang-orang mukmin dilarang mengucapkan kata-kata itu, dan katakanlah yakni sebagai gantinya, unzurna, artinya lihatlah kami, dan dengarlah olehmu apa-apa yang dititahkan dengan kesediaan untuk mematuhinya, dan bagi orang-orang kafir disediakan siksaan pedih yang menyakitkan sekali, yaitu neraka. Ayat 105. Tafsirnya. Orang-orang kafir dan golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan, orang-orang musyrik di sini ialah dari kalangan Arab, dihubungkan kepada ahli kitab, sedangkan lafat min, atau dari, untuk penjelasan. Diturunkannya kebaikan kepadamu, min, di sini hanya sebagai tambahan, sedangkan kebaikan maksudnya ialah wahyu, dari Tuhan, disebabkan iri hati atau dengki kepadamu. Sedangkan Allah menentukan rahmatnya atau kenabiannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang maha besar. Ayat 106. Tafsirnya. Tatkala orang-orang kafir mengecam tentang nasak atau penghapusan atau pergantian hukum dan menuduh bahwa Muhammad menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan sesuatu pada hari ini lalu melarangnya esok, maka turunlah ayat, apa saja disebut syartiyah yang membutuhkan jawaban, ayat yang kami hapus, baik hukumnya itu pada mulanya turun bersama lafalnya atau tidak dan menurut satu kiroat nunsi, artinya kami titah kamu atau Jibril untuk menghapusnya atau kami tangguhkan, kami undurkan sehingga hukumnya tidak turun dan bacaannya kami tangguhkan di Loh Mahfuz. Menurut satu kiroat, tanpa hamzah, berasal dari kata-kata nisyaan, artinya lupa, sehingga artinya ialah kami kikis atau hapus dari dalam kalbumu sehingga kamu melupakannya. Jawab syaratnya ialah kami datangkan yang lebih baik daripadanya, artinya lebih menguntungkan bagi hamba, baik dalam kemudahannya maupun dalam besar pahalanya atau yang sebanding dengannya dalam beban yang harus dipikul atau dalam ganjarannya. Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk dalam kekuasaannya itu, nasak, yaitu menghapus hukum dan mengubahnya, dan mengenai pertanyaan di sini maksudnya ialah untuk mengukuhkan. Ayat 107. Tafsirnya. Tidakkah kamu ketahui bahwa milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, sehingga dia dapat berbuat terhadap keduanya menurut yang dikehendakinya. Dan tiada bagimu selain Allah. Dari, hanya sebagai tambahan, seorang wali atau seorang pelindung yang akan melindungimu, dan tidak pula seorang pembela, yang akan menghindarkan siksaan jika datang menimpa. Ayat 108. Tafsirnya. Tatkala warga Mekah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kota mereka diperluas dan bukit Sofa dijadikan sebuah bukit emas, turunlah. Atau apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasulmu seperti yang diminta kepada Musa, maksudnya kaum Nabi Musa telah meminta kepadanya, dulu, seperti kata mereka, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata, dan lain-lain. Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, artinya mengambil kekafiran sebagai ganti keimanan disebabkan tidak mau memperhatikan ayat-ayat yang jelas dan lebih memilih yang lainnya, maka sungguh ia telah sesat dari jalan yang benar. Lafat sawa, asalnya adalah wasat, artinya pertengahan. Ayat 109. Tafsirnya. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar, lafat lau, atau agar, masdariyah, artinya melebur kalimat sesudahnya menjadi masdar, mereka dapat mengembalikan kamu pada kekafiran setelah kamu beriman disebabkan kedengkian, maf'ul, lah, menunjukkan motif dari keinginan mereka itu dari diri mereka sendiri, maksudnya timbul dan didorong oleh jiwa mereka yang kotor setelah nyata bagi mereka dalam Taurat, kebenaran mengenai diri Nabi. Maka biarkanlah mereka, tinggalkan dan berpalinglah, tak usah dilayani mereka itu, sampai Allah mendatangkan perintahnya tentang mereka dengan menyuruh memerangi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 110. Tafsirnya. Dan dirikanlah sholat serta bayarkanlah zakat dan apa-apa yang kamu persembahkan buat dirimu berupa kebaikan, artinya ketaatan seperti sedekah dan menghubungkan silaturahmi, tentulah kamu akan mendapatinya, maksudnya pahalanya di sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa-apa yang kamu kerjakan, sehingga kamu akan menerima balasan daripadanya. Ayat 111. Tafsirnya. Dan mereka, orang-orang Yahudi dan Kristen, mengatakan, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Kristen. Ucapan ini dikeluarkan oleh orang-orang Yahudi Madinah dan Kristen Najran tatkala mereka berbantahan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Yahudi, hanya orang Yahudilah yang akan masuk ke dalamnya. Orang Kristen menjawab, surga itu tidak akan dimasuki, kecuali oleh orang Kristen, demikianlah itu, yakni ucapan mereka itu, hanyalah angan-angan mereka saja, artinya keinginan kosong belaka, katakanlah kepada mereka, tunjukkanlah bukti kebenaranmu, yaitu hujah atas yang demikian itu jika kamu orang yang benar mengenai hal tersebut. Ayat 112. Tafsirnya. Tidak demikian, bahkan yang akan masuk surga itu ialah selain mereka, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, maksudnya tunduk pada perintahnya. Ditekankan menyerahkan wajah, atau muka, karena merupakan anggota tubuh yang paling mulia,
maka anggota tubuh yang lainnya harus lebih tunduk lagi, sedangkan ia berbuat kebaikan terutama bertauhid, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, artinya sebagai ganjaran amal perbuatannya itu ialah surga. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka akan berduka cita, yakni di akhirat kelak. Sadaqallahul azim.